Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Di channel ini saya akan membahas tentang akidah Islam. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, akidah ini berada di posisi pondasi. Artinya, akidah adalah hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Akidah itu pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Amal dan akhlak tidak ada nilainya bila tidak didasarkan pada akidah atau keimanan yang besar. Akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada, yaqidu, dan akidah, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, tandanya belum ada pengikat dan belum ada akidahnya. Oleh karena itu, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia yang diyakininya sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah dan penciptanya serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak bisa disebut akidah. Jadi, akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka celah untuk dibantah. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti yang meyakinkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan akidah Islam. Tujuan dari akidah Islam ini yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah. Kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, ada kalanya kosong hatinya dan ada kalanya terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat. Nah, yang ketiga, orang yang memiliki akidah yang kuat itu akan mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran yang tidak cemas. Karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar dalam menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitupun sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Nah, yang terakhir yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan kemuliaan. Seperti yang tertera dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal baik, baik itu lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, sangatlah beruntung orang yang memiliki akidah Islam yang kuat, karena dia akan mendapatkan mudarat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki akidah Islam yang baik itu memiliki prinsip-prinsip, antara lain pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah.
Kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Artinya, kita itu harus meyakini bahwa para nabi adalah utusan Allah. Sebab kepercayaan yang kuat bahwa nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Nah, keyakinan akan kebenaran kitab suci ini akan menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang ketiga adalah meyakini adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Yang terakhir yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika kita berkeyakinan seperti ini, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita sebagai umat Islam untuk memiliki prinsip-prinsip akidah Islam ini agar kita bisa meyakini dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa dan kita termasuk orang-orang yang beriman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mempertahankan akidah. Oke, cara mempertahankan akidah Islam ini yang pertama kembali kepada Allah, yang mana dimulai dari diri sendiri. Maksudnya kita itu harus berusaha menjadikan diri agar dekat dengan Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya seperti beriktikaf di masjid. Yang kedua, memberikan jam pelajaran dan mengevaluasi pelajaran akidah agar kita lebih paham lagi tentang akidah Islam itu. Nah, yang ketiga, membersihkan kitab-kitab yang merujuk akidah yang salah, serta menolak akidah yang jahat. Itulah cara-cara untuk mempertahankan akidah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dadah!